Selamat pagi, Shalom. Segala puji hormat syukur kita naikkan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita boleh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, sehingga pada minggu pagi hari ini kita boleh beribadah kembali di rumah kita masing-masing. Mari saja Bapak Ibu Saudara, untuk kita menyiapkan hati kita, mari kita bawa korban syukur kita lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala kita. Sekalipun kita berada di dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kita. Haleluya. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di ladang yang penuh. Sekali lagi, katakan Tuhan adalah gembalaku. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntutku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu tempatku, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntutku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntut ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saya mengajak saudara kekasih, kita nyanyi pujian ini dengan segenap hati kita.
kita nyanyikan bagian refrainnya saja. Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekali lagi Dia membimbingku, Dia membimbingku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Syukur bagimu, Kaulah gembala aku, kami Yesus. Oh, Kau Allah yang setia, Kau takkan pernah tinggalkan kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Tuhan, Engkau sungguh sangat baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Syukur bagimu, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Hosana, glory, glory, Hosana, segala pujian hormat bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh besar Tuhan, Engkau sungguh ajaib Yesus. Oh, haleluya. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
untuk pagi yang indah hari ini Tuhan Yesus, yang telah Kau berikan pada kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami punya gembala yang baik, gembala agung, gembala yang setia Tuhan, yang tidak akan pernah meninggalkan akan kawanan dombanya Tuhan sampai tersesat. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, layakkan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dalam kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau Tuhan berkenan atas pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan semakin besar dan kami ini semakin kecil Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin, saudara kekasih. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu saudara kekasih, jangan pernah ragu kepada Tuhan kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Sekali lagi katakan bersama-sama, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua telah Tuhan sediakan bagi kita yang mengasihi Dia. bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, Semua telah Tuhan sediakan. disediakannya bagi yang mengasihi. Mari katakan bersama-sama, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, Allah sanggup. Allah sanggup. Haleluya. Haleluya. Seperti pujian tadi, apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata dan tidak pernah kita dengar oleh telinga, Tuhan telah sediakan bagi kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kekasih untuk kita tetap mengasihi Tuhan dan kita tetap percaya bahwa janjinya ya dan amin bagi hidup kita. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan. Sekali lagi katakan, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat menatapmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menatapmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menangkapmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti
kita akan bersama-sama untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami. Dan saat ini kami rindu untuk kami kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan menyatakan kehendak dan rencana-Mu atas kami rindu untuk belajar. Pimpinlah kami, rendahkan hati kami di hadapan Engkau, supaya kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu buat kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, waktu ini milik Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Kita kembali bertemu dalam ibadah online dan kita mengucap syukur karena kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Kalau ada 1-2 di antara kita yang mungkin mengalami keadaan yang kurang baik, biarlah kita boleh mempercayai bahwa Allah selantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk kita menghadapi semuanya itu. Hadapi semua dengan hati yang gembira. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Mari buka handphone saudara atau Alkitab saudara karena kita akan membaca bersama ayat-ayat yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Mungkin kita lama banget tidak mengucapkan doa ini. Dan mungkin di beberapa gereja sering kali mengucapkan doa ini. Tetapi ini adalah doa yang sangat luar biasa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita baca sama-sama. Oke? Kita akan baca sama-sama ya saudara. Mari kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih ingat dengan doa ini? Lama sekali mungkin ya gereja kita tidak pernah mungkin untuk mengucapkan doa ini bersama-sama. Mungkin ada beberapa anak yang mengatakan begini, saya masih ingat ketika saya sekolah dulu, ya. Saya sering mengucapkan doa ini. Tetapi doa ini adalah doa yang luar biasa, yang hari ini kita akan pelajari bersama. Saudaraku, masa pandemi itu masa yang penuh ujian. Betul ya? Menguji kita dalam banyak hal. Tidak ada satu negara pun, seorang pun yang siap dengan pandemi yang tiba-tiba menyerang ini. Tidak ada satu negara pun yang siap. Negara sekuat apapun mereka semua jelas keteteran menghadapi akibat dari pandemi ini. Di awal tahun atau akhir tahun yang lalu, kita mungkin sudah bermimpi. Tahun 2020 saya pengen melakukan sesuatu. Buat yang mau menikah berkata, tahun 2020 saya mau menikah. Karena saya sudah cukup lama mempersiapkannya. Mungkin di awal tahun atau akhir tahun yang lalu ada yang berpikir begini juga. Saya mau kuliah ke luar negeri. Ya kan? Saya mau kuliah ke luar negeri. Atau mungkin gereja-gereja berpikir tahun 2020 kita mau bikin acara A, B, C, D, E. Kapan? A, B, C, D, E. Anggarannya A, B, C, D, E. Semua direncanakan. Bahkan seorang pendeta yang jam terbangnya tinggi sudah penuh jadwalnya tahun 2020. Tapi ternyata gara-gara pandemi semua berantakan, ya kan? Rata-rata semua berantakan. Yang menikah gagal menikah, ya kan? Yang pengennya menikah di outdoor dan sebagainya mikir, aduh, kira-kira saya bisa gak ya menikah dengan sekian banyak orang? Undangan diseleksi karena tidak boleh banyak-banyak orang. Ya udahlah. Harus membatalkan. Mungkin ada yang oke, saya nekat menikah tapi gak sebanyak yang kita pikirkan undangannya. Ada yang mau kuliah ke luar negeri, mau boro-boro mau kuliah
Di mana-mana tuh ada virus corona. Saya mau kuliah di mana yang tidak ada virusnya? Di Mars. Oh, di Mars belum ada universitas di sana. Tidak ada di seluruh muka bumi. Dia ada, dia bermunculan. Tidak mungkin. Mau ke Cina, di Cina juga banyak orang terkena virus ini. Mau ke Korea, sama saja ada beberapa tempat yang juga mengalami kemunduran gara-gara virus ini. Mau kuliah di mana? Ya sudah, kuliah di Semarang saja. Akhirnya begitu kan? Lalu kemudian pendeta-pendeta yang sudah menyusul jadwal pelayanan sampai kemana-mana, boro-boro mau keluar kota, boro-boro mau keluar negeri, keluar rumah saja, kita sudah diingatkan oleh banyak orang. Sudah, jangan sering-sering keluar rumah. Saudara, ini kita masih bicara soal kegiatan, kita belum bicara soal ekonomi. Ketika kita bicara soal ekonomi, kita akan tahu bahwa pandemi ini menghancurkan banyak sektor ekonomi. Berapa banyak orang-orang yang berharap pada satu perusahaan atau satu profesi dan akhirnya mereka harus memikirkan lagi. Banyak orang-orang yang terpaksa harus mengurangi jumlah karyawan. Banyak orang-orang yang tadinya mungkin jadi supir ojol, dan dia berharap dari pendapatannya itu ternyata saat-saat ini sepi. Orang mikir, aduh kok kayak gini ya kondisinya. Tidak cuma saudara kok yang alami, kita semua mengalami itu. Jangankan masalah pekerjaan, kita bicara tentang anak-anak sekolah. Bayangkan yang tadinya uang bisa kita pakai untuk nyicil motor, tiba-tiba harus habis buat beli kuota. Semua orang mengeluh, yang orang tua mengeluh, kenapa saya harus mendampingi anak-anak saya? Kaget-kaget dengan anaknya sendiri. Loh, jebule anakku koyok ke nenek sinau. Nggak bisa anteng, baru tahu dia. Gurunya juga mumet. Kipiye carane saya bisa menyampaikan pelajaran tanpa saya melihat anak-anak di depan saya. Bagaimana saya tahu ekspresinya mereka? Bagaimana saya bisa mengukur kecerdasan mereka? Aduh, mumet. Semua mumet. Saudaraku, kalau kita melihat ini semua murat-mari termasuk di bidang ekonomi dan banyak orang sudah mulai memikirkan resesi. Kalau kita melihat di televisi, Singapura sudah mengumumkan resesi. Korea Selatan sudah mengumumkan resesi. Dan kita sudah mungkin diambang kalau benar-benar itu terjadi. Aduh, saya tidak bisa bayangkan itu. Lalu relevansinya apa dengan doa Tuhan Yesus pada pagi hari ini? Kita akan berfokus pada satu bagian di ayat yang ke-11. Dalam doa Tuhan Yesus dikatakan seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajarkan satu doa yang sangat indah. Satu doa di mana orang harus belajar benar-benar penuh memandang kepada Allah. Mari kita akan lihat sama-sama satu persatu mengunyah pelan-pelan bagian ini supaya kita bisa merasakan nikmatnya doa Bapa kami di bagian ini. Sebetulnya semuanya tuh rasa nikmatnya banyak sekali, tapi kita akan berfokus pada bagian ini karena waktu. Mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-11 dan kita cerna pelan-pelan. Berikanlah kami pada hari ini. Kata berikanlah kami menunjukkan apa? Berikanlah kami menunjukkan yang pertama, posisi manusia sebagai yang tidak punya, meminta kepada orang yang mempunyai. Berikanlah kami menunjukkan bahwa manusia itu tidak punya apapun dan pergi kepada Dia yang punya semua. Dia itu siapa? Mari kita lihat bagian ayat yang ke-9. Bapa kami yang di surga. Dialah sang Bapa. Manusia tidak punya apapun dan dia meminta kepada Bapa. Itu yang pertama, manusia sadar posisinya. Yang kedua, sebuah pengakuan bahwa sumber segala berkat itu dari sang Bapa. Dan manusia ini nothing. Berikanlah kami menunjukkan sebuah ketidakberdayaan dan mengetuk pintu. Dok, 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 Bapa, berikan kami. Seperti itu. Apa yang diminta?
Yang diminta adalah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata makanan itu memakai kata artos. Artos itu bukan berarti arto atau duit, bukan. Artos dalam bahasa Yunani artinya roti. Kalau Yesus waktu itu ngomong di Indonesia, bicara soal ini di Indonesia, mungkin dia berkata, berikanlah kepada kami hari ini nasi yang secukupnya, ya kan? Bukan artos tapi nasi, sego, ya, nasi yang secukupnya. Ini tidak sekedar masalah, kita bicara soal artos, kita bicara soal roti. Ini bukan sekedar masalah roti tawar, roti kering, ya, chiffon, bukan seperti itu. Tapi roti itu menunjukkan sumber kehidupan jasmani. Manusia bergantung kepada roti. Di zaman Yesus, manusia itu bergantung pada makanan itu makanan pokok. Kalau tidak ada itu, orang kelaparan dan dia mati. Orang pasti akan mencari demi sebongkah roti. Kalau kita di Indonesia, demi sesuap nasi. Kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala, istilahnya seperti itu. Supaya bisa hidup tiap hari. Dan menariknya, makanan itu diberikan kapan? Hari ini. Hari ini, satu limit yang pendek, satu limit waktu yang pendek. Kenapa Tuhan tidak mengajarkan berikan kepada kami hari ini sampai minggu depan makanan yang secukupnya? Berikan kepada kami dalam 1 minggu makanan yang secukupnya, tidak usah 1 minggu, 2 hari. Berikan kepada kami dalam 2 hari ini Tuhan makanan kami. Kenapa cuma hari ini? Nah, nanti kita akan lihat sama-sama. Waktu ini pendek sekali. Kita akan sama-sama untuk merefleksinya. Hari ini menunjukkan waktu yang sangat pendek. Lalu kemudian jumlahnya seberapa? Secukupnya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata cukup itu menunjukkan sesuai kemampuan. Bukan dipelesetkan ya. Kalau anak-anak sekarang, kamu mau menikah dengan orang yang seperti apa? Anak kita perempuan mungkin, atau cucu kita, atau keponakan kita. Kita tanya, udah dewasa nih orangnya. Bukan anak kecil ya, tapi udah dewasa. Kamu besok kalau menikah dengan orang yang seperti apa? Orang yang cukup. Hah? Cukup seperti apa maksudnya? Cukup punya rumah 5, cukup punya mobil 5, gitu. Itu bukan secukupnya model itu. Tapi secukupnya berarti sesuai kapasitas perut. Sesuai dengan kemampuan perut kita mencerna. Cukup. Itu berarti pas. Ukurannya tepat. Lalu kenapa Yesus mengajarkan doa yang seperti ini? Kenapa Yesus tidak berpikir panjang? Kenapa dia hanya berpikir hari ini? Kenapa tidak berpikir besok? Kalau gitu, saya tidak boleh dong mengumpulkan roti untuk besok. Kalau gitu, saya nggak boleh dong menabung buat besok hari depan saya, masa tua saya. Bukan itu maksudnya. Ketika Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, dia berhadapan dengan para murid yang waktu itu berkata, kalau kita membaca dalam Lukas, jelas sejarahnya di situ. Tuhan, ajari kami berdoa. Yohanes aja punya doa khusus untuk murid-muridnya. Masa kamu tidak Tuhan? Kasih dong saya, dibagi dong diajarin doa untuk kami murid-muridmu. Dan Yesus mengajarkan ini. Yesus tidak berhadapan dengan orang-orang yang super kaya, para sultan. Ya kalau kita nonton di TV, para sultan. Tidak. Yesus berhadapan dengan orang biasa. Yang tiap hari bergumul, berjuang untuk bisa makan. Apakah itu berarti Yesus tidak memikirkan masa depan? Tidak. Yesus mau mengajar para murid. Yesus mau mengajar orang-orang yang dia khotbahi dalam khotbah di bukit. Sesuatu rahasia besar. Yang memang tidak diberikan semuanya. Tetapi Yesus ingin yang pertama, manusia tahu bahwa roti, berkat itu bukan milik dia, tetapi hasil anugerah Allah. Setiap penghidupan, roti, makanan, berkat yang didapat, apapun itu bentuknya, adalah anugerah Allah, bukan dari usahanya sendiri.
Beberapa pendeta bahkan mengatakan seperti ini. Manusia itu kayak pengemis di hadapan Tuhan. Manusia itu kayak pengemis. Dalam artian kita tidak punya apa-apa. Beda ya sama orang yang berprofesi sebagai pengemis. Mungkin di KTP-nya tulisannya pekerjaan (2) swasta, tapi sebetulnya dia ngemis. Kan? Ada kan desa-desa tertentu yang pernah dicatat dalam sebuah buku bahwa orang itu pekerjaannya mengemis. Berangkat dia rapi, sampai di bis dia ganti bajunya, compang-camping, kemudian dia cari uang di jalan, habis gitu pulang dan berganti lagi, dan kemudian dia pulang ke rumahnya dalam kondisi sudah pakai baju rapi. Ada seorang pengemis yang ditemukan dia membawa uang lebih dari 9 juta rupiah. Saya coba bayangkan, 9 juta rupiah cash. Dan duitnya itu mungkin 5.000, 10.000, 20.000, 9 juta. Saat ini untuk pegang 9 juta aja kita 9 juta. Bukan seperti itu. Pengemis itu seperti orang yang tidak punya apapun. Dia hanya menggantungkan hidup pada pemberian. Dia tidak punya apapun dan Allah yang punya. Maka setiap hari dia mengemis. Saya minta roti yang cukup hari ini. Beberapa pendeta mengatakan seperti itu. Kita tidak punya apapun. Kadang-kadang kita suka sombong dan mengatakan bahwa saya punya semua kok. Saya punya mobil, saya punya rumah besar, saya punya peralatan yang bagus-bagus, saya punya semua. Apa yang tidak saya punya? Bahkan mungkin dengan bangga kita berkata bahwa ya semua ini hasil kerja keras saya. Saya punya semua ini hasil kerja keras saya. Saya sekarang punya rumah yang besar, 2, ya kan? Saya punya semua, kenapa? Saya bekerja. Saudara, Tuhan tuh ketawa lihat kita kayak gitu. Hah? Itu semua punyamu? Saya yang kasih ke kamu. Bukan itu punyamu. Banyak orang berkata dengan sombongnya, kalau bukan saya, tidak mungkin. Tidak mungkin dia kerja. Kalau bukan saya, ini loh saya, tidak mungkin anak-anak bisa tetap sekolah. Wong dia, pasangan saya itu nganggur. Saya yang kerja, saya, dan saya. Sadarilah bahwa manusia itu tidak punya apapun. We have nothing. Kita gak punya apapun. Kalau memang kita punya, ketika kita mati kita bawa. Coba saudara lihat ya, beberapa orang yang terkena korban dari pandemi COVID ini, ada beberapa di antara mereka orang-orang yang juga memiliki harta yang cukup banyak. Apa yang mereka bawa? Tidak ada. Tubuh pun tidak mereka bawa ke alam roh. Apa yang mereka bawa? Tidak ada. Itu berarti bahwa kita tuh tidak punya apapun. Manusia harus belajar bahwa berkat apapun yang dia dapat bukan miliknya, melainkan anugerah Allah saja. Hal yang kedua, kenapa Tuhan Yesus tidak memberikan makanan untuk 1 minggu atau 2 hari? Dan kenapa harus secukupnya dan sebagainya? Supaya manusia belajar terus bersandar kepada Allah. Supaya dia bisa hidup. Supaya manusia belajar tiap hari dia mengetuk pintu Tuhan. Tuhan, beri kami makanan hari ini yang secukupnya. Dikasih hari ini sama Tuhan. Besoknya datang lagi, Tuhan. Kalau kita anak muda kita berkata praktis. Kayak sesasi toh, sok sesasi meneh balik lagi. Permisi, saya minta untuk 1 bulan, jatah 1 bulan Tuhan. Enggak, Tuhan mintanya tiap hari. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa kita harus bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ada bahaya yang mengancam kalau manusia diberi banyak, terlalu banyak. Manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Ada bahaya yang mengancam. Kalau kita membaca di dalam Amsal, kita akan buka sekarang Amsal pasal yang ke-30. Ada sebuah perkataan dari Agur bin Yake yang menyadari hal ini. Amsal 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Agur bin Yake mengatakan ada 2 hal yang harus diwaspadai dalam hidupnya. 2 hal aku mohon kepadamu Tuhan, jangan kau tolak sebelum aku mati. Yakni 1, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Yang kedua,
jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku menjadi kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Agur bin Yakim mengatakan dalam salah satu permintaan yang dia minta secara khusus kepada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan aku terlalu kaya, jangan berikan aku kekayaan atau kemiskinan. Kenapa? Kalau aku jadi kaya, aku bisa sombong dan mengatakan, siapa Tuhan? Ini semua aku punya. Itu manusia. Manusia selalu berkata, ini aku punya dong. Atau miskin. Sehingga sampai dia mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Saya ingat seorang pendeta pernah bercerita tentang mamahnya. Waktu itu si mama ini dalam kondisi janda, ditinggal oleh suaminya yang meninggal karena berperang. Lalu kemudian dia menghidupi kurang lebih sekitar, ya kalau nggak salah dengar saya ada 8 anak. 8 anak dan 1 orang ibu, berarti ada 9 mulut yang harus diberi makan. Dalam kondisi waktu itu sangat-sangat susah. Dan setiap pagi pendeta ini ketika dia masih kecil mendengar mamahnya berdoa dan berkata, ya Tuhan, berikan kepada kami berkat yang cukup hari ini. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang. Jangan biarkan aku kaya atau terlalu miskin. Karena kalau aku kaya aku bisa menyombongkan diriku. Dan kalau aku terlalu miskin, aku bisa mencuri untuk anak-anakku. Dan itu membuat engkau tidak dipermuliakan. Saudara yang terkasih, kata cukup, ya cukup, itu berarti ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Kata cukup, itu berarti menurut ukuran Tuhan. Dan menarik, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada beberapa cerita tentang kata cukup. Saya ingat ketika waktu itu orang Israel dalam perjalanan menuju ke Mesir, lalu kemudian mereka berkata kepada Musa, Musa, kenapa kau berikan kepada kami kesempatan untuk pergi jalan keluar dari Mesir, Musa? Sekarang kami kelaparan. Kami kelaparan, Musa. Kami pengen roti. Di Mesir saya dapat semua. Tapi di sini saya mati kelaparan. Lalu Musa berdoa dan Tuhan berkata, besok pagi-pagi bangun, aku berikan kepadamu roti dari surga. Mana? Apa itu? Mana itu artinya? Apa itu? Gitu ya. Betul, orang Israel pagi-pagi dia buka kemahnya, pintu kemahnya, dan dia mengatakan, apa itu? Mana sudah turun. Tapi menarik, bukan mananya yang menarik. Syaratnya untuk ngambil mana. Pertama harus bangun pagi. Kedua, ambil secukupnya. Tidak boleh ambil banyak. Tidak boleh. Ada yang nakal, ngambil banyak-banyak, disimpan buat besok. Pikirnya, besok pasti. Gimana kalau besok, kalau Tuhan lupa mananya tidak turun gimana? Ya kan? Ambil banyak-banyak. Apa yang terjadi? Mananya busuk dan berulat. Tuhan mengajar orang Israel, cukup hari ini. Hari ini saja cukup, besok aku kasih kamu yang baru. Kecuali hari Jumat, karena hari Jumat mereka, hari Sabtu mereka Sabat, hari Jumat turun lebih banyak, mereka bisa simpan dan tidak busuk. Tapi hari-hari lain simpan busuk. Itu cerita pertama yang saya ingat. Cerita yang kedua tentang seorang nabi bernama Elia yang waktu itu disuruh Tuhan pergi dari Sungai Kerit, pergi ke Samaria kalau tidak salah ya, atau kemana itu, ke satu tempat, lalu kemudian kamu harus ke Sarfat, lalu kemudian di situ kamu bertemu dengan seorang ibu, dan ibu itu akan memelihara engkau. Saudara, ibu itu punya apa? Tepung sedikit, dan apa? Minyak sedikit, semuanya serba sedikit. Pertanyaannya, cukup gak untuk mereka bertiga, ibu, anak, dan Elia? Cukup. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, Tuhan kasih tepungnya itu tiba-tiba jadi banyak, yang tadinya sedikit jadi berkarung-karung gitu. Ini tuh persediaan 1 bulan. Minyaknya yang tadinya sedikit, tiba-tiba jadi bergalon-galon. Tidak ada ceritanya itu dalam Alkitab. Dan dalam Alkitab hanya bercerita bahwa tepung itu cukup untuk mereka dari hari ke hari dan tidak pernah habis. Apa maknanya? Bahwa ibu itu harus belajar bersandar kepada Allah.
Elia pun harus belajar bersandar kepada Allah. Dalam Alkitab banyak cerita tentang cukup sehari, cukup sehari, cukup sehari. Orang-orang zaman sekarang saja yang terus berpikir tentang sesok piye, sesok piye, sesok piye, sehingga pada akhirnya orang itu terlalu ketakutan dan pada akhirnya dia tidak lagi bersandar pada Allah, atau dia terlalu sibuk mencari uang sehingga dia tidak lagi peduli kepada Allah. Hal yang kedua Yesus mau ajarkan, manusia harus terus bersandar kepada Allah. Tidak, Tuhan itu akan membiarkan kita kelaparan. Ada sebuah mazmur yang mengatakan begini, dahulu aku itu muda, sekarang aku sudah tua. Rambutnya putih kayak saya, sudah tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar itu kelaparan dan anaknya minta roti. Tidak pernah. Orang itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pemeliharaan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Yang pertama, belajarlah untuk rendah hati. Dan mari kita belajar meminta kepada Allah makanan untuk hari ini. Saya tahu Bapak Ibu yang mendengarkan akan khotbah ini pun dalam kondisi yang mungkin bingung. Sesok ki piye, hari iki ki piye to? Aku isa ndak menjalani hidupku. Aku rak kerja wesan piye, cukup apa ndak? Saudara, kadang kalau kita hitung pakai hitungan kita, ndak cukup. Betul. Ada banyak hal yang membuat kita kadang berpikir kalau kita itu pakai matematika ndak cukup. Saya pernah ngalami itu. Ndak cukup. Saya ndak mampu memberi orang. Lah wong aku ora cukup kok nek wong, ora mungkin lah. Logikanya orang itu memberi karena dia berkelebihan. Tetapi Yesus bilang, sekalipun kamu kurang, bagikan kepada orang yang membutuhkan. Karena aku akan memberkatimu. Ayo kita belajar, ya dalam beberapa hal kita harus belajar bersandar pada Allah. Ya hitungan matematis penting. Kalau enggak gimana kita bisa manage keuangan. Tetapi jangan bergantung pada itu. Bergantunglah kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah, rendahlah hati dan kemudian berkata kepada Allah, Tuhan, beri kepada kami rezeki yang cukup hari ini. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita. Kalau kita bingung dengan kuota, ya kan kuotanya anak-anak tiap hari sekolah online loh, berapa jam itu. Dan itu kita harus isi paket data, uang yang harusnya bisa buat beli permen atau buat beli makanan tambahan buat anak-anak kita, terpaksa kita belikan kuota. Duh, iki piye, mungkin kita mumet. Bersandarlah pada Allah. Bersandar pada Allah. Bahwa Allah pasti sanggup mencukupi apa yang kau butuhkan. Sesuai dengan apa yang Allah beri, anugerahkan kepada kita. Tidak akan kurang. Bersandarlah kepada Allah. Rendahkan hati. Dan bersandarlah kepada Allah. Tetaplah meminta kepada Allah tiap hari. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Karena bukan kekuatan kita, tapi Allah yang punya semuanya. Yang kedua, percayalah kepada Dia bahwa Dia memperhatikan kebutuhan setiap umatnya. Tidak ada satu orang pun yang akan terlepas. Burung pipit di padang Tuhan pelihara. Bunga bakung pun Tuhan dandani. Apalagi kita. Kita sering nyanyi lagu itu toh anak-anak sekolah minggu. Burung pipit tidak menanam. Atau kita sudah lupa lagu ini. Jangan kamu khawatir. Sudah lama lah kita tidak menyanyikan lagu ini. Nyanyikan lagu ini lagi. Supaya kita belajar untuk tahu bahwa Allah memperhatikan kita. Apa yang kau makan, kau minum, yang kau pakai, semua diperhatikan oleh Allah. Maka berikanlah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Bersandar dan percaya. Di era pandemi ini tidak ada cara lain menghadapinya dengan kuat, dengan gagah berani selain kita bersandar kepada Allah. Mau bersandar siapa? Tidak ada. Pasangan, belum tentu pasangan bisa jadi tempat sandaran kita. Sama-sama bingung kok. Sandar siapa? Orang tua? Belum tentu juga orang tua bisa menjadi sandaran kita. Anak kita, aduh, dia sudah sibuk dengan rumah tangganya. Kadang kita dilupakan. Aduh, siapa lagi? Kepada siapa kita bersandar? Kepada Allah. Oleh sebab itu Yesus mau mengatakan kepada setiap orang yang mendengar, ketika mengucapkan doa ini, berilah kepada kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Itu berarti
Saya sadar, saya bukan siapa-siapa, dan saya mau bersandar kepada Allah. Mari kita kembali melafalkan, mendaraskan pujian ini, mendaraskan doa ini. Bapa kami yang ada di surga. Sekali lagi ya, sebagai penutup dari khotbah pada pagi hari ini. Mari ucapkan bersama-sama dengan saya. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13. Mari kita daraskan pelan-pelan dengan dengan hati yang penuh, sepenuh hati di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh menikmati kembali doa Bapa kami yang sudah lama mungkin tidak pernah kami doakan di hadapan-Mu. Tetapi di era pandemi seperti ini kami rindu belajar mempercayai akan Engkau, Sang Sumber Berkat, sehingga kami boleh terus melayani Engkau sebagai hamba, terus bertahan sampai akhir karena kami dekat dengan Engkau. Kami sadar Tuhan bahwa banyak orang sama seperti kami, tidak ada satu negara pun yang bahkan siap, tidak ada satu orang pun yang tidak pusing dengan pandemi ini. Mungkin kami juga. Tapi kami mau belajar bahwa Engkau adalah satu-satunya yang menjadi tempat kami bergantung. Kami tidak takut menghadapi segala sesuatu. Kami percaya ada Tuhan yang tiap hari mencukupi hidup kami. Mungkin saat ini kami tidak bisa berteriak kepada siapapun karena semua orang mengalami hal yang sama. Tetapi saat ini, pagi ini kami berteriak kepadamu Tuhan. Allah kami merasakan beratnya beban hidup ini. Tetapi berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Cukup bagi kami, dan itu keyakinan kami bahwa kami dicukupi oleh Tuhan. Supaya kami belajar terus bersandar kepadamu setiap waktu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikannya buat kami. Beranikan kami terus bersandar kepadamu. Beranikan kami untuk kami tidak memandang kepada siapapun, tapi kami memandang hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah yang memberikan kepada kami kecukupan. Engkaulah Allah yang memberikan kepada kami berkat. Mungkin tidak akan berkelimpahan seperti yang lain, tapi cukup buat kami hari ini. Kami mengucap syukur. Jangan biarkan kami menjadi orang yang sombong. Jangan biarkan kami selalu merasa kurang. Tapi ajar kami selalu untuk merasakan cukup karena Tuhan menyertai kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Peganglah tangan kami supaya ketika kami bekerja kami masih bisa bersuka cita. Peganglah langkah kami supaya kami ketika melayani Tuhan kami masih bisa bersuka cita. Peganglah tangan kami supaya ketika kami dampingi anak-anak kami untuk anak-anak kami belajar online, kami tidak mengeluh, kami tidak melihat sebagai sebuah masalah yang besar, tapi kami melakukannya bersuka cita karena kami tahu Tuhan mencukupi kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan pengen kami terus bergantung. Hari esok ada kesulitannya sendiri. Kami mau tidak akan menyusahkan diri dengan hari esok. Kami mau melihat hari ini. Karena hari ini kami melihat Tuhan mencukupi kami. Kami mengucap syukur. Mengucap syukur. Karena Engkau Allah yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita arahkan hati kita kepada Allah.
Bapa, kami bersyukur kepadamu, kami boleh menikmati ibadah hari ini, dan kami berdoa supaya kami boleh terus belajar percaya. Kami mendoakan saat ini untuk teman-teman kami, para orang tua yang mendampingi anak-anaknya sekolah online. Tuhan beri kekuatan supaya mereka boleh tetap kuat. Mereka boleh bersukacita mendampingi anak-anaknya. Buat anak-anak kami yang sekolah online tiap hari, Tuhan juga berkati. Supaya mereka pun tidak bosan, tapi bisa mengatasi semuanya, mengolah bersama dengan orang tuanya suasana hati mereka, sehingga sekolah online ini boleh berlangsung dengan baik. Bantulah pemerintah kami Tuhan, memulihkan keadaan yang ada. Bantulah Menteri Pendidikan ya Tuhan, supaya bisa merumuskan sekolah online ini dengan lebih baik lagi. Bantulah supaya negara kami boleh bangkit, tidak saling menyalahkan, tapi belajar untuk saling menopang satu sama lain. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan yang akan menyembuhkan anak saudara kami, memulihkan mereka kembali, supaya saudara-saudara kami boleh kembali beribadah dengan hati yang penuh sukacita, dengan badan yang sehat. Kami berdoa juga untuk kebutuhan kami tiap hari, kami percaya Tuhan mencukupi. Kami mendoakan untuk tenaga medis yang menjadi garda depan dari pandemi ini. Tuhan beri kekuatan supaya mereka bisa tetap merawat orang-orang yang sakit dengan ikhlas, dengan hati yang sukacita. Kami sebagai rakyat, kami pun belajar punya kesadaran menjaga diri kami dengan apa yang bisa kami kerjakan. Saudaraku yang terkasih, kita yakini bahwa Tuhan pasti akan memimpin langkah kita. Maka terimalah pengutusan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan memberikan kasih karunia kepadamu dan damai sejahtera. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin.